Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Alicia Fabiliani, mahasiswi program studi S1 Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Sumedang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video edukasi mengenai faktor risiko penyebab infeksi saluran kemih dan juga cara pencegahan infeksi saluran kemih. Untuk itu, jangan lupa disimak videonya ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, definisi, faktor risiko, prevalensi, dan juga di akhir akan menjelaskan bagaimana cara pencegahan infeksi saluran kemih. Menurut Widya Stuti, tahun 2023, infeksi saluran kemih atau ISK adalah istilah kolektif yang menggambarkan setiap infeksi yang melibatkan setiap bagian dari saluran kemih, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan juga uretra, dengan adanya gejala seperti sering ingin BAK, nyeri, disuria. Nah, infeksi saluran kemih dapat disebabkan oleh berbagai jenis bakteri. Selanjutnya, Kemenkes Indonesia memperkirakan terdapat 90-100 kasus ISK per 100.000 penduduk per tahun atau sekitar 180.000 kasus baru setiap tahunnya. Kejadian ISK ini dapat dipengaruhi oleh berbanyak hal, seperti jenis kelamin, usia, kebiasaan retensi urin, kebersihan alat kelamin, perilaku, penyakit batu saluran kemih. Selanjutnya, meskipun ISK ini bukan penyakit yang dianggap serius, infeksi ini tetap perlu ditangani dengan tepat. Jika tidak ditangani, ISK ini dapat berkembang menjadi infeksi yang lebih serius, seperti infeksi ginjal yang dapat menyebabkan komplikasi lebih lanjut, termasuk kerusakan ginjal permanen. Maka dari itu, sangat penting dilakukannya pendidikan kesehatan mengenai faktor risiko penyebab saluran infeksi saluran kemih. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dilakukannya pendidikan kesehatan ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit infeksi saluran kemih. Selanjutnya untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang faktor risiko penyebab infeksi saluran kemih, mendorong masyarakat untuk segera mendapatkan perawatan medis sehingga mengurangi risiko komplikasi jika sudah terjadi infeksi saluran kemih. Nah, sekarang apa sih infeksi saluran kemih atau ISK itu? ISK adalah salah satu infeksi bakteri yang paling umum sering terjadi. Bakteri hidup di sekitar uretra dan berkoloni di kandung kemih, namun bisa hilang saat berkemih. Sebagian besar infeksi melibatkan saluran kemih bagian bawah, yaitu kandung kemih dan juga uretra. Nah, di sini wanita lebih rentan terkena infeksi saluran kemih karena anatomi fisiologinya lebih pendek dibandingkan dengan pria. Nah, jarak yang lebih pendek dari kandung kemih wanita memudahkan bakteri mencapai kandung kemih. Selain itu, lubang uretra pada wanita terletak dekat dengan rektum. ISK sering menimbulkan gejala seperti rasa nyeri atau terbakar saat buang air kecil, sering ingin buang air kecil, dan perubahan warna pada urin. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, sebagian besar infeksi ini melibatkan saluran kemih bagian bawah. Nah, salah satunya adalah ginjal atau pyelonephritis, selanjutnya ada kandung kemih atau sistitis, dan juga uretra atau uretritis. ISK ini biasanya disebabkan oleh bakteri, terutama bakteri E. coli yang masuk ke saluran kemih dan menyebabkan peradangan. Selanjutnya ada faktor risiko penyebab infeksi saluran kemih. Yang pertama ada jenis kelamin. Nah, merupakan salah satu faktor risiko yang dapat menyebabkan ISK. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, wanita lebih rentan terkena infeksi saluran kemih karena struktur anatomi yang membuat perempuan lebih beresiko terkena ISK dibandingkan dengan laki-laki karena wanita memiliki uretra yang lebih pendek, sehingga patogen penyebab ISK akan lebih mudah dan cepat melakukan transmisi ke saluran kemih dibandingkan laki-laki. Panjang uretra wanita adalah 3,8 cm, sedangkan pada pria mencapai 20 cm. Lalu, letak saluran kemih wanita juga dekat dengan rektum, sehingga memudahkan mikroorganisme masuk ke dalam saluran kemih dan kandung kemih. Sebaliknya, uretra yang lebih panjang pada pria memudahkan pembuangan patogen tersebut melalui urin sebelum mencapai kandung kemih. Selanjutnya ada usia. Sebuah survei dilakukan di Rumah Sakit Geriatri menunjukkan bahwa usia rata-rata penderita ISK adalah di atas 65 tahun. Hal ini disebabkan oleh proses degenerasi pada usia lanjut yang mengakibatkan penurunan kapasitas kandung kemih dan meningkatkan kontraksi kandung kemih sehingga dapat menimbulkan urgensi dan juga frekuensi.
Selanjutnya ada kebiasaan sehari-hari. Yang pertama, yaitu kebiasaan menahan kencing. Hal ini akan mengganggu fungsi pertahanan tubuh pada saluran kemih melawan infeksi, yaitu menyebabkan terganggunya fungsi pengeluaran urin yang merupakan mekanisme untuk membuang mikroorganisme secara alami. Yang kedua, yaitu ada tidak membersihkan area genital setelah buang air kecil. Nah, ini disebabkan oleh masuknya bakteri dari sistem pencernaan ke saluran kemih melalui uretra. Bakteri tersebut berkembang biak pada alat kelamin dan saluran kemih, sehingga dapat menyebabkan resiko terkena infeksi saluran kemih paling tinggi. Selanjutnya, yang ketiga ada tidak minum 8 gelas sehari. Nah, tidak minum 8 gelas sehari ini akan menyebabkan kurangnya asupan minum, dapat meningkatkan osmolalitas dan juga keasaman urin. Nah, selain faktor-faktor yang telah disebutkan, selanjutnya ada faktor-faktor lain. Misalnya adalah karena hubungan seksual. Nah, hubungan seksual ini dapat meningkatkan resiko perpindahan bakteri ke saluran kemih. Selanjutnya ada kehamilan, karena perubahan hormon dapat memperlambat aliran urin sehingga dapat meningkatkan resiko terjadinya infeksi saluran kemih. Selanjutnya ada juga penyakit penyerta, yaitu adalah diabetes atau gangguan imun yang dapat meningkatkan resiko infeksi saluran kemih. Selanjutnya ada prevalensi ISK di Indonesia. Prevalensi ISK di masyarakat Indonesia sekitar 0,7% dan mengakibatkan 40,9 juta kunjungan rawat jalan antara tahun 2006 dan juga tahun 2010, dengan 24% kasus diantaranya terjadi di UGD. Kementerian Kesehatan Indonesia memperkirakan bahwa setiap 100.000 penduduk per tahun terdapat 90 sampai 100 kasus ISK atau sekitar 180.000 kasus baru per tahunnya. Di Manado, prevalensi YSK mencapai 24% di klinik rawat jalan. Nah, pada wanita berusia di atas 65 tahun, prevalensinya sekitar 20% dibandingkan dengan pria yaitu sekitar 11%. Nah, pada wanita dewasa, antara 50 sampai 60% akan menderita setidaknya satu kali SK dalam hidupnya. Nah, selanjutnya, hampir 10% wanita pasca menopause menunjukkan bahwa mereka mengalami ISK pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada anak-anak biasanya terdapat sekitar 8% anak perempuan dan 2% anak laki-laki mengalami ISK sebelum usia 7 tahun. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu ada cara pencegahan ISK. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan pribadi dengan cara bersihkan area genital dengan benar dari depan ke belakang. Lalu, ganti pakaian dalam secara rutin setidaknya 1 kali dalam sehari. Yang kedua, yaitu hidrasi yang cukup. Untuk hidrasi yang cukup ini memerlukan cara minum air putih minimal 8 gelas per hari untuk membantu membilas bakteri di saluran kemih. Yang ketiga, jangan terlalu sering menahan buang air kecil. Biasakan buang air kecil secara teratur, terutama setelah berhubungan seksual. Yang keempat, pilih pakaian yang nyaman. Gunakan pakaian yang nyaman dan berbahan katun, dan hindari pakaian yang terlalu ketat. Selanjutnya, hindari produk yang iritatif, yaitu hindari penggunaan sabun atau pembersih area intim yang mengandung bahan kimia keras. Selanjutnya, yaitu jika sudah terkena dengan infeksi saluran kemih, lakukan konsultasi dengan dokter. Jika memiliki gejala seperti nyeri saat buang air kecil, demam, atau urin berwarna merah keruh, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Infeksi saluran kemih dapat dicegah melalui kebiasaan hidup sehat dan juga menjaga kebersihan. Untuk itu, mari sama-sama kita menerapkan gaya hidup sehat untuk mencegah ISK dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi, infeksi saluran kemih itu adalah salah satu infeksi bakteri yang paling umum terjadi. Bakteri itu hidup di sekitar uretra dan berkoloni di kandung kemih, namun bisa hilang jika saat berkemih. Nah, untuk faktor risiko penyebab infeksi saluran kemih, diantaranya di jenis kelamin, usia, dan kebiasaan sehari-hari yang mencakup kebiasaan menahan kencing, tidak membersihkan area genital setelah buang air kecil, tidak minum 8 gelas per hari, karena hubungan seksual, kehamilan, dan juga ada penyakit penyerta. Kementerian Kesehatan Indonesia memperkirakan bahwa setiap 100.000 penduduk per tahun terdapat 90 sampai 100 kasus ISK atau sekitar 180.000 kasus baru per tahun. Persentase tingginya ISK terjadi pada wanita dewasa sekitar 50%. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersama-sama menerapkan gaya hidup sehat untuk mencegah ISK dan meningkatkan kualitas hidup. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.